Nah, di sini yang unik sekali ya, yaitu ketika Kaisang saat ini tidak ada kabar dan bahkan menghilang. Bahkan juga sempat dimintai konfirmasi dari Grace Natali yang sangat dekat dengan keluarga Presiden Joko Widodo, bahkan juga tidak mengetahui keberadaan dari Kaisang. Nah, di sini cukup menimbulkan pertanyaan yang sangat besar sekali, apalagi Kaisang pada akhir, yaitu postingannya dari Erina Gudono, istri dari Kaisang, itu diindikasikan ada kasus gratifikasi lah terkait pesawat jet pribadi. Wah, Anda bisa membacanya sendirilah, bahkan juga dari Shopee sendiri ya disangkut pautkan, yaitu dengan pesawat jet pribadi. Nah, setelah itu viral dan saat ini pun tiba-tiba Kaisang dan bahkan Erina Gudono tidak diketahui keberadaannya di mana, dan bahkan KPK pun juga ikut bingung mencari jejak Kaisang. Menurut saya sangat lucu sekali ketika KPK saat ini taringnya hilang entah kemana. Nah, bahkan yang cukup menggelitik, bahkan Kaisang di sini dilaporkan oleh aktivis 98, bikin laporan orang hilang ke kepolisian. Nah, menurut saya di sini adalah sindiran yang sangat satir sekali ya, dan bahkan Kaisang pun tiba-tiba menghilang. Biasanya sering memposting di akun Instagram dari Erina Gudono, tiba-tiba menghilang. Ada apa semua ini ya? Apakah Presiden Joko Widodo marah kepada Kaisang dan istrinya? Akhirnya sampai saat ini pun, sampai detik ini pun tidak ada postingan yang dimaksud. Wah, biasanya kan bahagia ya ketika berlibur ke Amerika, memposting sesuatu dan lain sebagainya, tapi saat ini hilang bagai ditelan bumi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu Kaisang hilang, aktivis 98 pilih lapor polisi, rencananya juga mau mengadu ke Kontras. Wow, sungguh wow sekali lah perpolitikan saat ini ya. Nah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Ini putra Presiden Jokowi yang hilang itu diadukan ke Polda Metro Jaya. Laporan orang hilang terhadap Kaisang ini dilayangkan oleh eksponen aktivis 98 Tejo, Fauzan, dan Antonius Danar pada Rabu 4 September hari ini. Lucunya Polda Metro Jaya menerima aduan tersebut. Fauzan menunjukkan bukti aduan itu diterima Polda Metro Jaya. Kita prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang dari luar negeri, dari Amerika, naik pesawat jet kemudian mendarat, dan Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, kata Tejo di Polda Metro Jaya pada 4 September. Tapi kita juga melihat kok, kenapa KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Maka kami mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang, tambahnya. Tejo menyebut Kaisang adalah aset bangsa, sebab di umurnya yang baru 29 tahun sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Dikarenakan sebagai aset bangsa, dia takut Kaisang hilang. Aktivis pun yakin polisi dapat menemukan Kaisang. Wah, sangat wow sekali ya. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika dari aktivis 98 ini bikin laporan ke Polda Metro Jaya terkait Kaisang yang hilang, dan bahkan KPK juga ikut bingung ya. Dan dari sini dikomentari oleh Han Solo, yang gini termasuk satir atau sarkas ya, dari Asa Jingga. Apalagi ini ya, ada orang hilang tapi si bapak dan emak diam baik. Tuh bukan hilang tapi diumpetin woi. Rasa peduli sama anak bangsa tuh. Hanya potongan kecil foto jendela privat jet, pelan tapi pasti akan terbongkar semuanya. Cara unik Tuhan membongkar kebenaran. Haha, seru. Saya terawang dia sedang bersama istrinya sekarang. Udah kena mental kayaknya. Kemana suara PSI? Gimana jadinya jika laporan orang hilang dilaporkan serentak di seluruh Indonesia? Gaungkan sama seperti demo. Tim SAR gabungan boleh dilibatkan ya, seperti itulah. Nah, tetapi kita tinggalkan dulu ya Kaisang. Yang cukup mengejutkan itu dari postingan Wakimandip 212 ya. Baru dilantik beberapa anggota DPRD Pasuruan gadekan SK untuk pinjaman 500 hingga 1 miliar. Ke depan hanya mikir bagaimana caranya membayar hutang, kepentingan rakyat, terserah. Nah, sangat mengejutkan sekali ya. Padahal baru saja dilantik loh menjadi anggota DPRD, tetapi SK yang sudah keluar mau dipinjamkan ke bank ya, antara 500 hingga 1 miliar. Ini maksudnya apa? Ya pasti DPRD di sini bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Wah, bisa saja Dewan Perwakilan Perhutangan. Karena apa? Karena
jelas tidak akan memikirkan rakyat kalau seperti ini jadinya. Pasti juga akan memikirkan bagaimana caranya untuk membayar angsuran pinjaman, kurang lebih seperti itu. Di sini sangat mengejutkan sekali ya. Ya memang sih tidak semuanya, tetapi beberapa anggota DPRD Pasuruan sangat mengejutkan sekali ya. Berita di sini memang pasti juga mengeluarkan banyak uang ya ketika terjun menjadi anggota DPRD ya. Begitupun di Sragen. Wah, di Sragen juga usai dilantik anggota DPRD Sragen rame-rame gadekan SK. Segini nilainya. Waduh, parah ya. Ya, apalagi juga anak dari pemimpin Indonesia bahkan juga tidak mencontohkan hal yang sederhana ya, melainkan naik pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Dan itu pun juga pasti akan diikuti di bawahnya, orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, di sini dari jawapos.com, usai dilantik anggota DPRD Sragen rame-rame gadekan SK. Nah, biaya politik memang tidak murah. Hal itu terbukti dengan banyaknya anggota legislatif ini rame-rame sekolahkan surat keputusan SK DPRD Sragen untuk jaminan pinjaman ke bank. Jumlahnya hingga ratusan juta. Setelah menerima SK pada Kamis 29 Agustus, sebagian sudah berkomunikasi dengan perbankan untuk dicairkan pinjaman nilainya mencapai 200 hingga 500 juta. Bahkan jauh sebelum pelantikan para caleg terpilih, sudah didekati dari marketing bank untuk ditawari pinjaman, tentu dengan iming-iming persyaratan yang mudah dengan bunga yang bersaing. Direktur Utama BPR Bank Joko Tingkir, Titanda Marsa, membenarkan saat ini sudah ada 22 anggota DPRD Sragen periode 2024 hingga 2029 yang mengajukan pinjaman ke bank yang dia pimpin. Besar pinjaman bervariasi, mulai 200 juta sampai 500 juta. Masa kredit antara 2 hingga 5 tahun. Wah, seharusnya ini menjadi rahasia umum ya. Tapi gara-gara ada umumnya saat ini, semuanya menjadi tidak rahasia lagi ya. Dia menjelaskan anggota DPRD yang mengajukan pinjaman tersebut sebagian besar adalah nasabah lama, sebelumnya juga pernah mengajukan kredit. Nah, jadi di DPRD Sragen ada 22 ya anggota legislatif yang mengajukan kredit. Sangat bos sekali ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Afrizal. Wah, ini contoh yang bikin geleng-geleng. Baru dilantik udah mikir gali lubang tutup lubang. Apa mereka nanti bisa fokus? Salah satu penyebab maraknya anggota DPRD menjadi koruptor ya karena besarnya modal yang harus mereka keluarin. Bagaimana ceritanya kalau bekerja untuk rakyat? Wong fokus golek. Untuk mengembalikan pinjaman modal caleg mungkin beb, itu kebutuhan sehari-hari plus gaya hidup. Pikir carry pasti ada jalan ya. Sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya di sini tidak demikian ya. Bagaimana bisa besok ketika bekerja akan memikirkan masyarakat, terutama beban tanggungan yaitu hutang di sini mencapai 500 hingga 1 miliar. Pasti juga akan memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dan bagaimana caranya untuk membayar angsuran. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.